تبسم ليلنا وارتاح وضوت شمعة الأفراح أخيرا همنا انزاح بشوفة نور مسينا. Kita masuk sebagai penutup dalam mukjizat yang kedua, mukjizat yang berupa pernyataan, sesuatu yang nyata. Yang paling besar mukjizat Nabi SAW adalah terbelahnya bulan. Ini kejadian yang spektakuler sekali, besar sekali, dan nanti insya Allah Anda bisa kembali ke rumah kalau lagi iseng buka YouTube, jadi kan coba ketik foto bulan terbelah. Nanti akan ada fotonya itu. Jadi ada terbukti secara ilmiah, bulan itu sekarang ilmuwan kaget menemukan di tengah bulan ada garis lurus keliling bulan itu, dan itu secara ilmiah terbukti pernah retak dan terbelah. Gitu. Tapi mereka tidak tahu kapan terjadi. Kita sebagai umat Islam ada, dan itu mukjizat Nabi SAW yang paling besar kata ulama, yang disaksikan dengan mata kepala. Sampai Allah turunkan surah Al-Qamar namanya, surah bulan, surah nomor urutan 54 ayat 1 sampai ayat 3, yang bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Sungguh telah dekat hari kiamat itu dan telah terbelah bulan, Wa in yarau ayatan yuridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah itu pada saat melihat tanda-tanda mukjizat tadi, mereka terus berpaling dan tetap mengatakan ini sihir yang terus-menerus. Wa kazzabu wattaba'u ahwahum kullu amrin mustaqir. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Begini kisahnya. Hadis Bukhari menjelaskan kepada kita. Nabi SAW satu malam pernah keliling Ka'bah lagi tawaf. Bulan purnama terang sekali waktu itu. Kalau sebelum kita masuk ke kisah ini, ada kisah sebelumnya Nabi Saleh. Nabi Saleh alaihissalam pernah di padang pasir berdakwah di kaumnya, banyak masuk Islam, banyak beriman gitu kepada beliau. Ada tokoh-tokoh seperti kalau di zaman Nabi SAW, tokoh Quraisy ya, orang-orang kafirnya penasaran, tidak mau orang beriman. Lalu dia bilang begini, wahai Saleh, apa kau mau kami semua beriman? Kata Nabi Saleh, tentu saja. Mereka ingin, sebenarnya bukan tujuannya mau beriman, tapi ingin mempermalukan Nabi Saleh dan memberhentikan dakwah. Waktu itu di padang pasir ada gunung batu besar. Mereka bilang apa? Wahai Saleh, keluarkan dari gunung batu itu unta betina. Jadi bukan minta debu, air, enggak. Unta betina dari gunung batu, bagaimana itu? Enggak mungkin kan, mustahil. Tujuannya memang untuk mempermalukan Nabi Saleh. Lalu apa kata Nabi SAW? Mereka kaget. Nabi SAW mengatakan, apakah kalau saya minta kepada Allah, apa yang kalian minta keluar dari gunung batu itu unta betina, kalian akan beriman? Pertama mereka bilang begini, unta betina tidak cukup Saleh. Tambah lagi, unta betina itu bisa memberikan susu satu negeri ini. Semua dapat susu dari unta satu ekor. Nabi SAW bilang, apakah kalau saya minta kepada Allah keluar dari unta betina dari gunung batu itu dan memang bisa memberikan susu kalian akan beriman? Mereka spontan bilang, kalau bisa kau lakukan, kami beriman. Tidak mungkin, mustahil di mata mereka gitu kan. Lalu Nabi SAW berdoa, tiba-tiba gunung itu retak, keluar unta betina. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, unta betina itu subhanallah, setiap hari ya kaumnya Nabi SAW ini cuma taruh nampan depan rumahnya, datang untanya tidak pakai diperah, ngisi sendiri susunya. Loh iya. Jadi begitu mukjizat. Makanya kan mukjizat Nabi SAW adalah unta kan. Fa'aqarun naqa. Lalu mereka membunuh unta itu karena tujuannya bukan mencari mukjizat kan. Mereka malah tambah sakit hati karena ternyata buktinya benar gitu. Makin banyak orang beriman. Yang terjadi sama di zaman Nabi SAW. Nabi SAW lagi tawaf malam hari, bulan lagi terang. Banyak orang-orang ikut tawaf dari antara kaum muslimin sahabat. Orang-orang Quraisy ini ingin memberhentikan dakwah Nabi SAW dan ingin mempermalukan Nabi. Lalu mereka bilang begini, teriak, wahai Muhammad, apa kau mau kami beriman? Nabi SAW tentu saja. Orang semua dengar, orang muslim dan orang kafir dengar. Apa kamu lihat bulan itu? Nabi SAW iya. Kata orang Quraisy, belah buat kami. Jadi bukan disuruh belah kelapa, gunung misalnya disuruh belah. Ini bulan yang tidak mungkin dijangkau gitu kan. Belah bulan itu buat kami. Mustahil, ingin mempermalukan Nabi SAW dan mustahil di mata mereka gitu. Apa yang terjadi? Nabi SAW tiba-tiba mengagetkan mereka, mengatakan, wahai Quraisy, apakah kalau saya minta kepada Allah bulan itu dibelah seperti kalian minta, kalian akan beriman? Mereka bilang, kalau bulan kau belah Muhammad, kami pasti beriman. Ini statement orang Quraisy. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW lalu menggaris bulan itu dengan jari beliau. Digaris ya. Maka terbelahlah bulan tersebut menjadi dua belah. Beliau mengatakan, kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian. Jadi bukan retak ya, terbelah dua. Kelihatan gitu.
sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah, sebelah bulannya itu berada di gunung Abu Kubais. Ada gunung yang besar di sebelah Ka'bah, sebelah timurnya, dan sebelah pecahnya di gunung As-Suwaida, sebelah baratnya. Jadi terbelah dua ini, bukan cuma retak gitu kan. Itu kesaksian para sahabat. Apa yang terjadi? Waktu orang Quraisy lihat itu, karena dasarnya bukan mau cari keimanan, mereka bilang, Muhammad sihirnya makin hebat. Loh iya, mereka bilang begitu, sihirnya makin hebat. Untuk membuktikan ini sihir atau bukan, kita tunggu sebulan lagi akan datang orang-orang Quraisy yang pergi dagang, yang keluar negeri kan itu. Sebulan lagi akan datang, ada tanggal atau hari-hari mereka datang di bulan tertentu gitu. Mereka akan datang tanyakan, kalau mereka juga lihat berarti betul, tapi kalau cuma masyarakat Mekah lihat berarti sihir. Baik, sebulan kemudian orang yang beriman, orang yang kafir nunggu di sebuah pintu namanya pintu Bani Syaibah. Di Mekah dulu ada pintu gerbang namanya Bani Syaibah, di situ nunggu. Semua orang nunggu, semua orang yang datang ditanya, apakah kalian pernah lihat terjadi sesuatu pada bulan? Mereka semua bilang iya. Pada hari ini terjadi, bulan pernah terbelah, kami juga tidak tahu kenapa. Semua mengaku itu. Quraisy bilang apa? Apakah beriman? Tidak. Mereka bilang, sihirnya Muhammad menguasai dunia. Jadi nolak, memang tidak mau beriman. Nah ini bahaya ya. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang hadir ini, sudah ayat-ayatnya Allah banyak, masih tetap saja kufur gitu kan. Maksud saya tidak mau mengakui, nggak bisa. Yani kita harus mengakui, sudah jelas tanda-tanda ayat Allah banyak gitu. وجمعت الأفراح أخيرا همنا انزاح وشوفت نور